Selamat datang di podcast Orang Kita. Suhu politik Nusa Tenggara Timur makin hangat. Bapak Presiden Joko Widodo telah memutuskan menetapkan Bapak Ayodia Kalake menjadi PJ Gubernur NTT dari September 2023 hingga penghujung tahun 2024. 1 tahun 3 bulan akan dijalankan oleh Bapak Ayodia. Perjalanan panjang Nusa Tenggara Timur juga akan ditentukan di tahun 2024. Akan ada kontestasi berikutnya. Setelah 2018-2023, Victor Bung Tilu Laiskodat dan Yosep Naisoi menjadi pemimpin di NTT. Saatnya tahun depan NTT kembali memilih. Kembali menentukan nasibnya bersama siapa ia melangkahkan kakinya ke dalam panggung sejarah selanjutnya. Kali ini podcast Orang Kita akan mengundang salah satu orang yang disebut-sebut akan bertanding dalam kontestasi 2024. Bapak Sebastian Salang. Selamat malam Bapak Sebas. Selamat malam. Pak Sebastian Salang adalah Wakil Sekjen Partai Golkar. Kalau kita mengenal beliau tampil di TV sebagai Sekjen Formapi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, yang didirikan sejak tahun 1999. Kita tahu dalam beberapa tahun terakhir ini nama beliau cukup mengemuka dan beberapa tahun terakhir beliau bergabung sebagai politisi di Partai Golkar yang saat ini menduduki Wakil Sekjen. Kami dengar dari percakapan publik bahwa beliau akan dipasangkan dengan salah satu kandidat gubernur NTT, Orias Petrus Muda. Apa benar selentingan atau kabar tersebut? Kita simak obrolan berikut. Kak Sebastian. Ya. 1-2 minggu, bahkan 1 bulan terakhir ini nama Pak Sebas masuk dalam, kalau biasanya muncul adalah calon gubernur. Tapi kalau Pak Sebastian Salang nih langsung spesifik calon wakil gubernur. Itu luar biasa dan saya kira menarik aja kalau itu jadi bahan perbincangan di publik. Lalu kemudian saya sama Pak Orias itu muncul sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur gitu. Dan buat kami berdua kebetulan sama-sama karakternya hampir sama. Gitu, kita orang yang relatif tidak punya beban ya, sehingga ketika dari sekian banyak pembicaraan, dialog, diskusi, lalu bersepakat untuk maju di NTT, ya udah kita jalan aja dan biarkan itu berkembang di masyarakat. Karena toh nanti pada akhirnya masyarakat yang akan menentukan begitu. Artinya percakapan publik itu biarkan terjadi. Oh ya, justru di era demokrasi langsung seperti ini, justru publik harus diberi ruang yang sangat luas untuk mendiskusikan, membahas, bahkan mengkuliti calon pemimpinnya. Itu penting sekali supaya masyarakat itu tidak memilih kucing dalam karung begitu. Dan nggak perlu sembunyi-sembunyi untuk hal itu. Dan itu yang saya sepakati sama Pak Orias. Ya sudah, kita terbuka aja. Kalau memang pada saatnya memang masyarakat NTT memberi kepercayaan pada kita dan kita siap. Dan komitmen kita kalau mau kembali ke NTT harus bikin sesuatu yang berbeda gitu dari apa yang ada sekarang. Kalau cuma mau jadi pejabat, saya bilang nggak usah aja begitu. Pak Orias sudah sangat mapan, dia punya posisi yang luar biasa, sudah melalang buana ya. Diberi kepercayaan macam-macam oleh Presiden Jokowi, oleh pemerintah pusat dengan berbagai macam tugas, dan dia sukses menjalankannya begitu. Saya juga sudah sudah merasa nyaman gitu ada di Jakarta gitu ya. Kalau mau
ada di zona nyaman aja jadi pengamat politik aja. Betul. Ngomong tanpa beban, ya kan? Mengkritisi siapa saja, begitu, dan kita berteman dengan siapa saja dan hidup nyaman gitu. Tapi ada panggilan hati Ya. untuk ikut membangun tanah kelahiran. Begini, ada hal yang menarik buat saya. Lalu kemudian akhirnya saya menyatakan oke, siap bersama Pak Oryas karena Pak Oryas rupanya diam-diam mencermati banyak orang, lalu kemudian mencermati salah satunya saya. Lalu dia bilang saya cocok sama Pak Bastian, karakternya kayaknya kita cocok. Iya. Lalu saya bertanya, apa betul kamu mau jadi Gubernur NTT? Iya. NTT itu sekarang utangnya luar biasa loh. Ada beban APBD yang luar biasa. NTT itu stuntingnya sangat tinggi. Iya. Tingkat kemiskinannya juga luar biasa. Gitu. Artinya kalau mau kembali ke NTT, lo harus siap memikul beban tanggung jawab yang luar biasa besar itu. Tapi kalau cuma mau bergaya-gaya ingin memakai seragam gubernur, wakil gubernur, mohon maaf, enggak lah. Iya. Begitu. Dan kita harus sadar dengan itu. Lalu Pak Oryas bilang, justru itu tantangan yang ingin kita tunjukkan. Gitu. Dan ini panggilan untuk tanah kelahiran kita. Dan ya sudah, kita harus berani meninggalkan zona nyaman dan meninggalkan apa yang kita miliki secara pribadi hari ini, dan kita harus siap untuk melakukan sesuatu bagi tanah air kita gitu. Dan saya minta, dan saya serius mau maju, siap maju untuk NTT kalau Pak Sebastian siap maju dengan saya gitu. Wah, saya bilang, akhirnya saya juga berpikir-pikir gitu. Tadinya saya sudah tidak berpikir untuk karena saya pernah mau maju di kabupaten waktu itu tahun 2014. Lalu setelah itu dengan perkembangan lihat situasi politik, praktek politik saat ini, saya akhirnya berpikir enggak. Begitu. Tapi muncul manusia seperti Pak Oryas ini yang menurut saya aneh ini. Tetapi ini manusia yang punya karakter, manusia yang punya integritas. Rekam jejaknya jelas gitu. Dan dalam rekam jejaknya saya mencatat dia berhasil mempertahankan itu. Dan buat saya ini manusia punya karakter. Ini manusia yang dibutuhkan dan saya kira cocok untuk NTT, dan dia mau berkorban. Kalau dia saja mau, masa saya egois gitu ya. Lalu akhirnya saya pada titik tertentu saya bilang, oke, kita siap. Ini perkembangan menarik Kak Sebastian. Jadi selama ini kan ya yang beredar nama di publik ya, nama-nama calon gubernur, bahkan belum ada terbersih sedikit pun untuk dipasangkan dengan siapa. Tapi perkembangan menarik, selangkah lebih maju bahwa Pak Oryas dan Kak Sebastian sudah bertemu, menyatukan visi dan nanti tinggal melangkah selanjutnya. Sudah berapa kali bertemu, Kak? Sudah cukup sering ya, begitu. Kalau yang beredar di berbagai media sosial itu sebetulnya itu inisiatif teman-teman aja, begitu. Begitu dengar cerita, ada yang begitu berantusias, ada yang begitu bersemangat, lalu mereka bikin, ambil foto. Ini kan foto kita ada di mana-mana kan. Udah mulai bikin, mulai sebar segala macam. Ya kita sudah nggak bisa kendalikan, dan akhirnya kami berdua bilang, udah biarkan saja gitu. Dan bagus juga, publik sudah mulai menilai, publik bisa melihat rekam jejak kita, publik sudah bisa membaca ini orang-orang ini layak atau tidak buat NTT. Maka ya itu berkembanglah seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi banyak juga yang bertanya, apakah ini betul? Saya sama Pak Oryas aja, betul. Begitu. Soal nanti kedepannya seperti apa, ya biarkan aja. Lihat nanti. Biarkan saja proses yang. Tapi kalau tanya apakah kami dua betul sama-sama berdua itu siap, ya betul. Betul.
Ini karena ini jawaban menarik dari politisi yang cukup lugas ya. Kadang-kadang ada beberapa politisi lain, belum, itu hanya berita gosip dan lain-lain. Tapi Kak Sebastian dan Orias clear menjawab betul. Ya, betul. Betul, dan foto kami berdua sudah di beredar di media sosial, di calon gubernur, di calon wakil. Ngapain kita mesti berbahasa basi? Ya sudah. Begitu. Partai yang akan mengusung otomatis pertama Golkar ya, karena Pak Sebastian adalah wakil sekjen. Secara kursi belum cukup karena Golkar setahu kami masih 10 kursi ya. Setidaknya minimal 13 ya. Untuk kemudian bisa mencalonkan satu pasangan gubernur dan wakil gubernur. Kira-kira menggandeng partai mana nih, Kak Sebastian? Iya, ini begini. Kalau soal partai, saya sama Pak Orias bersepakat bahwa kita nggak usah terlalu bersemangat dulu untuk ngomongin partai, karena jangan kan kita mau calon gubernur, ini calon presiden, wakil presiden aja nggak jelas gitu. Belum jelas gitu, lalu kita datang tiba-tiba ngomong soal kepentingan kita gitu, rasanya kayaknya ngebet banget gitu ya. Begitu. Jadi biar aja berproses, nanti setelah mungkin akan lebih jelas setelah Pilpres. Akan lebih jelas arahnya kemana. Dan kalau di Golkar ini dinamikanya saya kira menarik. Di Golkar itu ada beberapa kader ya. Dari keputusan DPD 1 NTT beberapa waktu yang lalu itu ada calon gubernur, untuk calon gubernurnya itu ada Melki Lagalena, ada Kakak Yosef Nesoi, lalu kemudian saya memang disebut sebagai calon wakil gubernur yang didorong oleh partai, begitu, dan itu sudah beredar memang di media di NTT. Soal nanti siapa yang bisa memakai kendaraan Partai Golkar belum jelas juga, dan biarkan itu aja, biarkan aja dinamika. Pada akhirnya nanti akan diukur sejauh mana respon publik kan. Betul. Kalau respon publik lebih besar ke Melki, ya mungkin partai akan menunjuk Melki. Atau kalau sebaliknya hasil survei, kalau kami kan sudah pasangan. Betul. Kalau hasil survei kami nanti cukup tinggi, ya mungkin partai juga akan berpikir ya udah kasih ke. Kan pada akhirnya partai politik akan rasional menentukan pilihan. Begitu. Betul sekali Kak Sebastian. Jadi menurut catatan podcast orang kita, kami pernah membuat kurasi tentang 7 kandidat gubernur Nusa Tenggara Timur. Ada nama-nama Orias di situ, ada Frans Aba, ada Ibu Emi Nomleni, ada Julie Laiskodat, ada kemudian Yosef Nesoi, kemudian Melki Lagalena, dan ada Ansilema. Ya, betul. Kemudian YouTube tersebut atau konten tersebut ditonton per hari ini lebih dari 64.000. Dan komentarnya lebih dari 500-an komentar. Cukup banyak. Menarik. Nama yang cukup mengemuka di urutan-urutan pertama dalam percakapan publik adalah Ansilema. Yang tidak bisa dipungkiri karena sebagai anggota DPR RI dari Dapil 2, beliau juga didukung oleh yang Dapil 1. Ini menarik. Tapi itu nantilah kita lihat konteksnya. Kita mau masuk ke berikut. Sosok seorang Orias. Beliau tampil mengemuka bahkan di rapat DPR RI. Beliau cukup berani. Bayangkan seorang legislator dengan 3 kekuatan pengawasan, legislasi, dan budgeting, beliau bisa menampilkan diri sebagai direktur utama yang BUMN yang baik, yang bisa menjelaskan posisinya. Lalu kemudian tiba-tiba dia muncul dengan slogan, jangan mencuri. Komentar. Ya, ketika kita bertemu dan dia langsung mengatakan, ini jangan mencuri. Saya ketawa, jangan mencuri. Itu sebetulnya ini slogan yang sebetulnya bagi masyarakat, bagi publik itu menjijikkan, memuakkan. Karena ada pertanyaan sebetulnya, masih adakah pemimpin yang tidak korup? Begitu. Karena banyak orang yang bilang tidak terhadap korupsi, ternyata korupsinya juga berjubel. Begitu. Tapi Orias bilang enggak. Saya punya pengalaman, track record saya sebagai direktur
di berbagai BUMN, direktur di berbagai perusahaan swasta, menjadi dirut. Saya dipercaya untuk bagaimana menggalang dana dalam rangka membeli Freeport. Dia bilang salah satu kunci kalau mau maju dan berhasil itu sebagai pemimpin, ya memang harus berani mengatakan jangan mencuri. Dan pesan itu bukan kepada orang lain, tapi kepada kita. Gitu. Saya bilang boleh juga. Saya mulai mencermati Pak Oryas ini ketika dia tampil dan berantem dengan anggota DPR. Betul. Buat saya ribut dengan DPR itu kehidupan saya selama 20 tahun. Itu bagian dari perjalanan hidup saya. Buat saya memang biasa saja. Betul. Dan begini, ini pengalaman hidup saya. Ketika lo berani berhadapan dengan orang di tempat terbuka, dengan orang yang punya kekuasaan, maka yang lo harus jaga adalah integritas dirimu. Yes. Karena pada saat yang sama Anda akan diserang balik. Kalau Anda tidak siap, maka akan hancur di situ. Begitu. Dan 20 tahun saya buktikan bahwa kita ribut selama 20 tahun. Begitu. Dan ya puji Tuhan kita bisa menjaga itu. Menarik perhatian saya, kenapa hal itu terjadi bagi seorang dirut BUMN. Kita semua tahu bagaimana permainan politik di negeri ini. Gak ada satupun aspek kehidupan yang lepas dari pengaruh partai politik. Betul. Dan pengaruh politisi gitu. Dan ketika dia berani begitu, artinya orang ini integritasnya cukup teruji. Begitu. Dan dia bisa mengukur dirinya gitu. Lalu kemudian saya mencermati. Dari perjalanan itu saya jadi tahu banyak cerita tentang orang ini. Dan oke. Lalu saya bilang saya bangga gitu kepada orang seperti Pak Oryas itu. Dan kebetulan dia dari NTT. Gitu ya. Berani mengatakan tidak. Even jabatannya harus dipertaruhkan. Dan berapa kali dia diberhentikan karena mengatakan tidak untuk hal yang prinsip. Begitu. Saya mengatakan menolak ini, saya nggak mau negara ini dirugikan. Tapi kalau Anda memaksa copot dulu saya sebagai direktur, itu adalah sikap orang yang punya karakter, orang yang punya integritas. Dan saya bilang, jempol buat kamu bro. Begitu. Ketika dia ajak dan mau berkorban untuk NTT, saya juga malu kalau saya bilang enggak. Gitu. Ya kan? Saya juga malu. Makanya saya bilang oke bro, tapi begini. Saya ini tidak punya beban apapun dan buat saya jabatan apapun itu sama aja. Jabatan itu punya waktu yang sangat terbatas. Setelah itu lu jadi masyarakat biasa. Jadi buat saya jadi jabatan apapun biasa saja. Mau jadi terkenal kayak apapun tidak boleh membuat kita jadi sombong, menjadi angkuh. Begitu. Karena itu semua sementara. Setelah itu lo akan jadi masyarakat biasa. Begitu. Kalau lo jadi pejabat untuk makan di pinggir jalan malu. Nanti setelah lo tidak jadi pejabat lagi, lo masih mau malu makan di pinggir jalan. Ya kan? Betul. Jadi itu biasa saja. Dan saya bilang saya nggak punya beban apapun untuk satu jabatan apapun. Even dalam perjalanan, kalau menurut saya kita sudah ini sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai prinsip, saya akan tinggalkan. Dan perjalanan hidup saya begitu saya bilang. Dan saya nggak punya beban. Dia bilang saya juga sama bro. Dan lo tahu saya berapa kali sudah dicopot dari jabatan sebagai dirut loh BUMN. Dan saya nggak peduli dengan itu. Tapi ketika saya diberi kepercayaan oleh negara, maka saya harus pastikan saya menjaga kepentingan negara ini. Saya harus menyelamatkan keuangan negara. Begitu. Menarik. Itu pilihannya. Siap. Maka kemudian kami berdua tiba-tiba dua-duanya merasa kayaknya memang kita cocok, bro. Ada chemistry. Nah, ada chemistry di antara kita. Ya udah kita jalan aja. Orang belum apa-apa, kita udah masuk dengan pasangan, bro. Kita cuek aja. Ketika dia ditanya, ya betul. Ketika saya ditanya juga betul. Begitu. Soal nanti partai meminang kita atau partai mendukung kita itu nanti. Begitu. Ya kan? Siap. Mudah-mudahan partai akan melihat. Tapi kalau tidak pun juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Tapi kita sudah mulai dengan upaya untuk mencerdaskan masyarakat NTT.
Siap. Begitu. Tahan sebentar, Kak Sebastian Salang. Rekan-rekan Probamora, transformasi seorang Sebastian Salang, putra Manggarai, menempuh pendidikan di Manggarai sampai di level SMA di Seminari Santo Yohanes di Labuan Bajo, dan kemudian sempat berniat awalnya menjadi calon pastor dengan mendaftarkan diri ke Ordo SPD, menovisiat di Nenuk Timor. Kemudian beliau menyadar diri dan entah kenapa lalu datang ke Jakarta menempuh pendidikan S1 bidang ekonomi, perbankan, keuangan, dan juga melanjutkan S1 bidang hukum dan lanjutkan S2 di bidang komunikasi politik. Dan kemudian bergabung di Formapi dan terakhir beliau menjadi wakil sekjen Partai Golkar, sebuah partai papan atas di negeri ini. Kita lanjutkan, Kak Sebastian. Ya. Sebuah transformasi diri dari seorang aktivis di masa PM Kri dulu, di masa-masa kuliah, dan kemudian menjadi pemerhati politik, lawan dari anggota DPR, bahkan ternyata juga calon pasangan Kak Sebastian juga seorang yang juga berani melawan kekuasaan dalam konteks DPR. Ini menarik nih, Kak Sebastian Salang. Saya sebagai anak muda NTN juga melihat ada sosok harapan di sana. Kami ingin bertanya, seberapa peluang untuk kemudian bisa tampil di 2024? Ya saya tidak tidak mau menghitung berapa peluang, karena buat saya ini bukan soal peluang. Ini soal panggilan. Begitu. Kalau panggilan itu dengan niat yang tulus tanpa punya pretensi ingin jadi pejabat, gitu ya. Dan satu hal, kalau kita dipercaya oleh masyarakat, lakukan itu dengan sepenuh hati dan bikin perubahan. Kalau nggak mau bikin perubahan, mending tidak usah. Begitu. Itu pegangannya begitu. Tapi begini, saya mau cerita. Siap. Banyak yang mengatakan, kok bisa ya Sebastian yang selama 20 tahun mengkritik DPR, mengkritik partai politik, kok mau masuk partai politik? Sejumlah partai juga mempertanyakan, kenapa lo masuk di situ? Kenapa tidak di sini? Kenapa? Ya. Bahkan ada ketua dari salah satu partai politik besar pernah datang ke kantor saya gitu, ngomong, lalu kemudian ajak untuk masuk ke partai tersebut. Tapi 2018 saya akhirnya kalah gitu ya dengan sikap saya pada saat itu, karena ada orang yang saya nggak perlu ngomong siapa orangnya gitu. Dia ngajak bertemu dengan saya secara khusus, lalu dia cerita bahwa Partai Golkar ini adalah salah satu partai nasionalis di Indonesia, dan Partai Golkar sejak didirikan itu sudah dengan sadar bahwa ini adalah partai terbuka, partai milik bersama semua komponen bangsa ini. Nah, karena itu kalau kita bicara soal partai nasionalis, ya itu juga bukan sekedar slogan, tapi itu juga tercermin di dalam komponen yang ada di dalam partai itu. Lalu dia gambarkan, hari ini itu Partai Golkar yang Hindu udah punah katanya. Oh, yang fusi dari Hindu? Bukan. Maksudnya komponen Hindu di partai itu udah punah. Anggota DPR-nya udah nggak ada lagi. Oke. Yang Katolik tinggal satu orang pada saat itu, 2018. Dia bilang tinggal saya satu orang. Yang Kristen tinggal beberapa orang lagi. Yang Buddha juga makin ini. Jadi kalau orang seperti Bung Sebastian ini tidak peduli dan tidak mau masuk partai, kalau nanti berikutnya saya dan nggak maju lagi, maka punah juga yang Katolik. Maka makin lama partai ini bukan lagi menjadi partai nasionalis, partai yang dominasi oleh satu kelompok. Begitu. Padahal kita ingin menjadikan partai ini menjadi partai yang tetap mempertahankan Pancasila, tetap menjaga keberagaman, tetap mempertahankan Undang-Undang 45 dan lain sebagainya, persatuan dan kesatuan. Karena itu ya saya minta jangan egois. Kalian sudah nyaman di luar, tapi kalau mau menjaga bangsa ini dari dalamnya, itu caranya.
Lalu saya pikir, oh iya ya, boleh juga ini. Begitu. Dan Akhirnya sangat ideologis. Sangat ideologis. Masuk akal, ya. Lalu dia bilang, jangan egois. Jangan hanya berpikir diri sendiri. Gitu. Saya tahu di luar kalian sudah berkibar dan orang semua sudah tahu. Ini saatnya masuk. Lalu 2018 saya masuk. Dan saya nggak pernah melamar, saya nggak pernah minta, saya nggak pernah ini. Langsung di Wasekjen. Diajak untuk masuk. Ya. Lalu kemudian 2019 Munas Partai Golkar, lalu kemudian saya masuk ke struktur. Jadi saya masuk partai politik, Partai Golkar khususnya, dengan alasan yang sangat ideologis. Dan satu hal saya bilang, ya saya masuk partai politik, saya tidak akan meninggalkan idealisme saya. Gitu. Tidak berarti bahwa masuk partai politik, bahwa idealisme juga hilang. Jadi ada mimpi gitu ya. Kita sebagai aktivis kalau masuk itu ya tetap membawa idealisme itu. Mungkin kita tidak bisa merubah semuanya, tapi paling tidak kita memberi warna gitu. Nah, lalu kemudian ya dalam perjalanan caleg di 2019 saya masuk caleg. Saya nggak nyangka karena ketika masuk partai politik kan saya diajak dengan alasan yang sangat ideologis dan lain sebagainya begitu ya. Tapi begitu masuk saya dapat nomor urut 6. Loh saya merasa kok kayak dikerjain gitu ya. Nah, ketika saya tanya kenapa jadi begini? Loh dulu kan kita nggak ada deal soal nomor urut gitu. Baru saya sadar, oh ini politik ini begini toh. Waktu itu saya udah pengen mundur dari pencalekan juga, mau mundur juga dari partai, tapi berbagai pihak memberi saran segala macam, akhirnya udah jalan lah, begitu. Lalu kemudian lanjut ke ini 2024 itu caleg 2024. Kenapa tidak maju? Begitu. Nah, ketika proses pencalekan kita sudah dari jauh-jauh hari kita sudah diskusi bahwa ini komposisinya akan begini, begono segala macam. Ya sebagai wakil sekjen pasti dapat nomor urut 2 dan lain sebagainya ini. Ketika dalam perjalanan saya sudah mulai intrik macam-macam, ada ini gitu ya. Wah, saya merasa bahwa kayaknya ada yang nggak beres gitu. Saya melihat kayaknya politik kalau sudah dibangun dengan sikap yang tidak konsisten, tidak komit pada omongan, mungkin saya terlalu mungkin saya tadi masih kental sebagai seorang pengamat, dan buat saya apa yang kita sudah bicarakan itu yang bisa dipegang gitu. Tapi kalau semua yang sudah diomongkan itu nggak ada artinya apa-apa, buat saya sudah nggak ada makna lagi. Gitu. Jadi memutuskan tidak. Jadi di dalam politik buat saya nilai itu juga tetap penting. Komitmen dan konsisten pada apa yang kita bicarakan itu penting. Kalau enggak, udah nggak ada maknanya. Ya, makanya saya bilang, nah, udah saya mundur aja. Saya nggak mau jadi calon. Oh, mereka bilang, wah ini kan sudah jadi wakil sekjen, ini nomor 2, ini peluangnya. Saya bilang saya nggak peduli. Begitu. Jadi ketika ada hal yang menurut saya ini soal nilai, soal prinsip, sudah tidak dihargai lagi, ya sudahlah, begitu. Dan Pak Ketua Umum langsung, ini kenapa? Ya saya jelaskan aja, ya begini Pak Ketum, begitu. Jadi ya udahlah, saya tetap menghargai proses ini dan saya tetap jadi wakil sekjen Partai Golkar, tapi mohon maaf saya tidak ikut dalam proses di legislatif seperti ini. Artinya dengan segala dinamika tadi tetap bergabung di dalam partai politik. Oh iya, sampai hari ini saya masih wakil sekjen Partai Golkar. Jadi itu kira-kira perjalanan hidup, dan waktu 2014 juga sama. Ketika kita memutuskan untuk maju di pemilihan bupati di Manggarai waktu itu, memang ada diskusi yang luar biasa, dan waktu itu Pak Jokowi dan Pak Ahok baru terpilih di DKI Jakarta gitu ya. Lalu kita diskusi serius. Lo kalau serius mau ini, lo bangun itu lo kampung halaman. Begitu. Tapi lo harus bisa buktikan bahwa daerah itu bisa jadi model untuk Indonesia. Itu baru lo pemimpin. Tapi kalau lo gagal membuat
Manggarai itu menjadi kabupaten model, artinya di Jakarta ini lo nggak layak jadi ketua RW. Itu kata Ahok. Oh, jadi RW dibandingkan dengan Bupati di Flores? Iya. karena menurut Ahok, kompleksitas persoalan satu RW di Jakarta itu lebih berat daripada satu kabupaten di daerah. Begitu. Jadi kalau lo mau bangun dengan hati itu kabupaten, lo bisa bikin daerah itu jadi percontohan, jadi model gitu. Begitu. Nah itu cita-citanya pada saat itu. Tapi waktu itu perdebatannya menurut dia sudahlah. Lo ini kan pengamat, setiap hari ribut sama partai politik. Nggak mungkin ada partai yang akan dukung lo. Jadi udah kita maju independen aja. Saya bilang enggak. Saya harus maju dari partai politik. Kita mesti buktikan kalau masuk politik, lo harus bisa merubah sistem termasuk partai politik. Jadi jalur untuk mendorong pemimpin itu ya melalui partai politik. Dan kita harus pilih jalan itu. Akhirnya oke, kita sepakati tapi kita sepakat ya, nggak ada mahar politik. Kalau ada mahar politik ya kita berhenti. Oke, sepakat. Begitu, ya kita berjalan. Ternyata ada mahar. Nah, dalam perjalanannya, saya dapat gratis loh dari Golkar itu 4 kursi. Oh. Dan itu yang pertama. Makanya waktu itu teman-teman, hebat ini masih lancar ini. Dapat 2 kursi dari PKB, gratis juga. Gratis juga. Begitu. Tapi untuk maju di sana butuh 7 kursi. Kurang 1 lagi. Kurang 1. Waduh. Ternyata kurang 1. Inilah mahar itu terjadi. Begitu. Ini minta mahar sekian, ini minta sekian. Saya bilang udahlah, lupakan. Melupakan, forget it dengan urusan kepala daerah. Dan Ahok ketawa, terbahak-bahkan. Gue udah bilang loh. Begitu. Jadi coba kalau ikut Ahok, ikut independen. Ya mungkin kalau ikut independen beda cerita. Lanjut kali ya. Nggak tahu ceritanya gimana, tapi ya jalannya memang mungkin jalannya begitu. Dan ya sudah. Dan kita komit. Waktu itu memang rame. Mundur. Dan teman-teman semua kecewa kenapa mesti mundur. Kan ada juga teman-teman yang bilang, lo tutup mata aja, kami yang beresin satu kursi ini. Saya bilang, ini bukan soal itu. Gitu. Ini soal prinsip yang kita ini gitu. Kalau kita udah mulai bayar, ya kedepannya jadi susah gitu. Nah, dan begini dalam perjalanan politik itu kan proses politik itu setiap tahapan dalam proses politik itu selalu ada nilai yang bisa menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Betul. Selalu ada pelajaran bagi masyarakat. Gitu. Nah, ketika setiap tahapan proses itu sudah dicederai, maka kita sebetulnya pada saat yang sama kita sudah mengkhianati gitu, mengkhianati sendiri apa yang kita ingin capai, dan itu yang kita tunjukkan pada saat itu. Dan teman-teman kecewa, lalu kemudian sedih. Saya bilang nggak apa-apa. Kita mungkin gagal untuk menjadi calon bupati karena belum tentu terpilih juga kan. Kalau ada partai kan, mungkin kita gagal menjadi calon bupati. Tapi satu hal, bahwa kita menang untuk mempertahankan nilai yang kita yakini. Begitu. Jadi kita nggak perlu bersedih. Tapi di situ kita gagal, tapi di sini kita menang. Jadi sudah 2 kali dikecewakan oleh proses politik. 2014 di proses untuk menjadi calon bupati, di 2019 untuk kemudian proses di calon legislatif. Masih nekat untuk calon. Sebetulnya bukan dikecewakan. Sebetulnya bukan dikecewakan. Lebih pasnya, ketika lo ingin menjaga nilai yang kamu yakini, maka itu adalah konsekuensi yang siap kamu terima gitu, ya kan? Jadi kalau lo mencuri, konsekuensinya harus masuk penjara gitu. Itu konsekuensi. Kalau tidak mau masuk penjara, jangan mencuri. Kan begitu. Jadi jangan lo mencuri lalu berpikir untuk tidak masuk penjara. Itu segala macam 4 gulipat dilakukan. Jadi itu habis energi untuk melakukan itu gitu. Jadi sama seperti nilai-nilai yang kita yakini, begitu. Karena itu saya tidak merasa menjadi tidak merasa kecewa dengan politik, dan saya happy aja dengan sikap itu. Dan justru dengan begitu saya merasa begitu free gitu dalam menentukan pilihan, begitu bebas. Daripada saya tertekan menjalani proses politik yang begitu, ya udah lebih baik, udah begitu.
Sama seperti yang sekarang saya dengan Pak Oryas jalan, kita enjoy aja jalanin dengan ini, dan saya lihat dia juga happy sekali gitu menjalani itu. Saya bilang oke, kita menemukan passion gitu dalam urusan ini, ayo jalanin. Baik. Kita tarik lebih luas soal NTT, Nusa Tenggara Timur nih, banyak julukan untuk di sana. Negeri tidak tentu, nanti Tuhan tolong, negeri tertinggi trafficking, untuk menunjukkan betapa banyak persoalan di Nusa Tenggara Timur yang membutuhkan sosok pemimpin yang bisa solutif lah untuk isu-isu NTT. Kak Sebastian melihat apa yang akan dilakukan nanti jika publik NTT menghendaki pasangan Oryas dan Sebastian Salang memimpin mereka? Ya, dengan segala macam predikat tadi, dengan berbagai persoalan, maka memang kalau mau kembali ke NTT, kita siap menghadapi tantangan yang luar biasa. Betul. Ya, begitu. Dan karena pertanyaannya kan kenapa NTT dari dulu sampai sekarang kok begitu-begitu saja? Gubernur kita sudah bolak-balik berganti dan sebagainya. Pasti ada satu yang salah kan, begitu. Dan kalau ditanya apa salahnya, pasti ada yang salah dalam mengelola daerah itu, begitu. Dengan pengalaman yang cukup panjang, dengan pengalaman yang begitu banyak, ada istilah kalau di kampung saya itu, kalau diterjemahkan kira-kira begini, semakin jauh Anda berjalan, semakin banyak yang Anda lihat. Semakin banyak Anda bertemu dengan orang dan banyak berdiskusi, maka makin banyak yang Anda ketahui. Begitu. Nah, saya kira pengalaman panjang yang dimiliki Oryas, sudah keliling dunia ini dengan berbagai macam peran. Lalu kemudian saya sudah berkembang dan paling tidak sudah melihat keliling Indonesia ini, pengalaman di beberapa kita lihat di beberapa negara juga. Mestinya kita bisa melihat persoalan itu lebih utuh gitu. Dan karena itu mestinya kita tahu dari mana kita memulai gitu. Dari mana, Pak? Kira-kira untuk persoalan fundamental NTT? Apakah orangnya, ataukah infrastrukturnya, atau pengelolaan struktur anggarannya? Ya, jadi memang yang pertama tentu memang mulai dari diri pemimpin itu. Teladan. Ya, harus mulai dari diri pemimpin itu. Yang pertama tadi integritas. Dari semua jenis pekerjaan ada di mana-mana, nomor satu yang dicari itu adalah integritas. Begitu. Karena itu menjadi awal. Orang boleh kemampuannya terbatas, gitu. Tapi integritasnya nggak boleh separuh-separuh, begitu. Karena itu memulai. Jadi kalau dalam proses rekrutmen apapun di mana-mana, yang dinilai pertama itu orang ini punya integritas apa enggak. Kalau dia sudah punya integritas, maka 1 poin lebih maju. Karena itu menjadi pemimpin di NTT menurut kita itu dulu nomor satu dari 2 orang. Kalau itu sudah clear di situ, maka mulai melangkah ke tahap yang kedua. Itu birokrasinya, begitu. PR yang paling pertama harus dibereskan itu adalah birokrasinya, begitu. Nah, saya belajar ya, ketika belajar dari pengalaman di Jakarta dan juga belajar dari pengalaman di kereta api dulu. Banyak yang mengatakan, kalau mau melihat kumuhnya Indonesia, kalau mau melihat ruwetnya Indonesia, lihatlah kereta api kita. Wajah kereta api kita itu adalah wajah bangsa ini. Gitu. Tapi kan sudah berubah. Kumuh, lalu kemudian orang seenaknya segala macam. Dulu. Lalu kemudian orang berpikir apa mungkin bisa berubah. Tapi di tangan orang yang tepat, dengan integritas yang dipunyai, dengan profesionalisme yang dimiliki, ternyata sesuatu yang tidak mungkin. Itu ternyata hari ini kereta api menjadi salah satu moda transportasi yang sangat rapi, bersih, dan luar biasa. Maka kemudian dari situ orang mulai punya harapan gitu. Ternyata bisa. Karena itu mulai dari pemimpin yang pertama, lalu pemimpin tahap berikutnya ini membereskan
Dan saya tahu persis ketika bagaimana Pak Jonan membereskan kereta api itu, mulai dari membereskan pegawai di kereta api itu. Dan ketika itu semua beres, maka langkah berikutnya kan lebih ini gitu. Dan itu bisa dibangun. Banyak orang baik di birokrat itu. Kalau didukung oleh pemimpin yang baik, maka mereka akan menjadi lokomotif yang cepat. Jadi birokrasi itu selalu dianggap seperti keong raksasa yang leletnya minta ampun, macam-macam. Tapi ternyata kalau masinisnya bagus, maka dia menjadi lokomotif yang juga bisa mengikuti irama pemimpinnya dan bisa berjalan cepat. Itu satu. Ya. Sudah yang kedua ya. Satu pemimpinnya, tadi, lalu kemudian birokrasinya. Lalu kemudian yang ketiga itu mulai dari melihat apa sih yang dimiliki, potensi yang dimiliki oleh daerah itu, ya kan? Potensi yang kita miliki itu apa? Mulai dari mungkin pariwisata, lalu kemudian ada pertanian, ada peternakan. Pertanyaannya, pariwisata kita sudah dikelola dengan baik apa enggak? Ya kan? Lalu kemudian pertanian kita ini, ngomong yang sederhana aja. Orang NTT itu selalu bilang, wah alfokat dari Timor itu enak banget. Alfokat dari Bejawa itu enak banget. Tapi dia sampai nggak ke pasar modern kita di Jakarta? Menjadi alfokat dengan kelas premium itu? Nggak bisa. Karena apa? Karena bawa alfokat dari Flores ke Jakarta ini makan waktu yang sangat ini gitu. Jadi ini hal-hal yang sederhana gitu ya. Ini ngomong soal pertanian. Lalu kemudian peternakan. Sampai hari ini katanya NTT itu provinsi peternakan. Apakah NTT itu sudah berhasil menunjukkan punya peternakan yang luar biasa gitu? Lalu terakhir kita punya predikat baru sebagai provinsi kelor. Daun kelor. Ya kan? Apakah ada perkebunan kelor di sana yang sudah dikelola? Jadi, nah karena itu kita gali potensi yang ada itu dan nggak perlu punya mimpi yang ingin semua diselesaikan. Fokus. Kalau misalnya peternakan mau digalakan, kita bikin sampai sukses peternakannya, mau sapi misalnya di Sumba. Sampai kita bisa membuktikan bahwa NTT itu bisa ekspor sapi gitu. Jangankan ekspor lah, mengirim sapi kebutuhan di Jawa ini besar sekali. Sampai kita membuktikan dari hasil itu. Kalau juga kelor, memang betul menjadi provinsi kelor dan bisa diolah menjadi macam-macam bro. Buktikan sampai itu betul-betul kita bisa produksi sendiri dan itu bisa menghasilkan. Pariwisatanya juga begitu. Nah, lalu kemudian yang lain kita punya BUMD. Ya, kita ngomong soal pendapatan. BUMD-nya. Apakah BUMD ini sudah menjadi alat penggerak ekonomi sekaligus menjadi pendukung peningkatan ekonomi di pendapatan di NTT, atau justru dia menjadi parasit gitu? Nah, kalau dia menjadi parasit itu sama persoalan dengan dengan BUMN-BUMN yang ada. Berpuluh-puluh tahun itu BUMN itu selalu disuapin sama pemerintah, disuapin. Berarti kan ada yang salah di situ. Nah, karena itu memang mesti menempatkan orang yang tepat dan pas untuk mengelola itu sehingga mereka tidak jadi beban bagi pemerintah daerah, tapi justru mereka menjadi penopang gitu. Ada banyak hal yang mestinya bisa kita kerjakan, tapi nggak perlu muluk-muluk. Mulai dengan hal yang sangat konkret, tapi itu dikerjakan sampai tuntas gitu. Sampai tuntas. Jadi kira-kira begitu dengan perkembangan teknologi apa segala macam. Saat ini saya kira sudah banyak hal yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Baik Pak Sebastian. Kita sedikit kontestan nanti jika terpilih menjadi atau jika dikontestasi maju dan terpilih, ada satu isu di Nusa Tenggara Timur, ada pemekaran wilayah.
ada 2 calon provinsi. Provinsi Flores dan Provinsi Sumba. Bagaimana Kak Sebastian Salang melihat ini? Dalam konteks nanti jika menjadi wakil gubernur. Apakah yes terhadap Provinsi Flores dan yes juga terhadap Provinsi Sumba? Ya, sebetulnya begini. Kalau saya, pemekaran itu jangan menjadi ambisi pemimpin daerahnya. Gitu. Itu harus lahir dari kebutuhan masyarakat. Begitu. Jangan ini oleh elit. Tapi kalau memang itu kebutuhan dari masyarakat dan memungkinkan, ya kenapa enggak? Buat saya itu bukan sesuatu yang sangat prinsipil, dan pemekaran di Indonesia ini kan sesuatu yang sudah lumrah terjadi gitu. Jadi saya tidak pada posisi yang harus mati-matian mempertahankan NTT harus tetap satu, nggak boleh. Tidak juga. Enggak juga. Begitu. Papua itu sudah mekar berapa banyak? 6. Ya kan? Lalu kemudian banyak daerah juga sudah mekar. Cuma memang begini. Perhitungan untuk mekar itu jangan ikut-ikutan gitu. Di sana mekar, kita juga mekar. Harus berdasarkan betul-betul pertimbangan yang matang gitu. Jangan kita mau mekar hanya supaya menambah banyak pejabat daerah, menambah banyak gubernur, menambah banyak birokrat segala macam yang akhirnya memang menjadi beban yang luar biasa bagi pemerintah pusat. Ya, kita lihat dengan NTT sekarang ini. Ini NTT itu lebih banyak hidup dari dana pusat gitu. Dari APBN. Ya kan? Dari APBN. Jadi itu yang mesti dihitung betul. Jadi siapapun yang mau mendorong pemekaran Provinsi Flores pemekaran Provinsi Sumba, itu mesti dihitung betul. Kalau ini jadi provinsi, potensi apa yang bisa dikembangkan, dia mampu nggak untuk menghidupi daerah itu dan membawa daerah itu menuju kesejahteraan masyarakatnya, bukan mencetak pejabat-pejabat yang baru yang sejahtera itu pejabatnya, rakyatnya tetap aja menderita gitu. Betul. Jadi itu yang mesti dipertimbangkan, bukan soal ambisi untuk jadi provinsi gitu. Nah, saya sengaja lebih banyak diam kalau melihat perdebatan di WA Group. Di WA Group gitu ya, soal soal pemekaran itu. Jadi satu, memang mesti betul-betul serius digarap dari masyarakatnya, lalu kemudian hitung betul ini daerah ini potensial nggak untuk bisa berdikari, begitu. Lalu kesiapannya. Yang ketiga, pemekaran itu jangan menjadi persoalan baru. Ini untuk yang Flores saja sampai sekarang saya lihat debat soal mau ibu kotanya di mana aja, aduh minta ampun. Jadi itu satu. Jangan sampai begini. Dengan pemekaran ini, daerah yang betul-betul subur menjadi sumber pertanian itu habis untuk ibu kota. Lalu kemudian kita keleleran nanti ke depan. Ada yang salah dengan kita belajar dari bangsa ini gitu ya. Jawa ini memang luar biasa menjadi sumber pangan buat kita. Pertanian, lahan pertanian. Tapi ketika ini semua disulap jadi industri, jadi perumahan segala macam, ini lama-lama nanti beras kita ini semua impor. Iya, bahaya. Padahal Jawa ini suburnya minta ampun. Begitu. Nah, kita juga begitu. Jangan nanti daerah yang paling bagus itu dipakai untuk jadi ibu kota. Setelah itu kita bingung, ambil berasnya dari mana gitu. Beras dari Makassar. Karena sawahnya semua habis. Daerah-daerah yang subur itu habis untuk ibu kota. Jadi mesti wise dalam melihat ini dan mesti dihitung betul. Kalau mau cari ibu kota, menurut saya cari daerah yang paling gersang. Baik. Ya kan? Nah, di situ dibangun kota itu, sehingga ini tidak mengganggu lahan pertanian, tidak mengganggu. Ini berpikir jangka panjang, jangan berpikir jangka pendek gitu. Jadi buat saya itu bukan diskusi yang sangat sulit, dan sebagai misalnya calon gubernur kita mesti menjaga. Oh ini menjaga itu enggak, itu bukan satu yang ini begitu. Baik, hampir di penghujung pembicaraan kita, Kak Sebastian.
kami ingin komentarnya ke Sebastian bahwa peran gereja Katolik dan gereja Protestan untuk NTT lumayan dalam konteks bahwa sebagai umat beragama itu menjadi agama mayoritas di wilayah NTT. Bagaimana gereja baik Katolik maupun Protestan berperan idealnya dalam hubungan dengan pemerintahan daerah di sana dalam perspektif seorang Sebastian Salang? Begini, kalau belajar dari pengalaman sejarah kita di NTT, itu kita ini, termasuk saya secara pribadi, merasa bahwa kita bisa bertarung di Jawa ini atau dimanapun, itu karena basis pendidikan kita cukup kuat, begitu. Dan kalau bicara soal pendidikan di NTT itu tidak bisa lepas dari peran gereja. Nah, sekolah-sekolah yang bagus dalam cerita kita di NTT itu pasti itu punya gereja, apakah Katolik maupun Protestan. Dulu belum ada sekolah-sekolah negeri, itu yang bangun itu adalah misi Katolik, misi. Artinya apa? Memang sudah dari zaman dahulu kala melihat bahwa pendidikan itu sangat penting kalau ingin membangun manusia yang berkualitas dan ingin membangun manusia untuk masa depan, begitu. Nah, karena itu kalau ditanya apa peran gereja Katolik maupun Protestan, menurut saya perannya sangat strategis. Pertanyaannya, peran yang diemban oleh misi sejak dulu itu masih bisa bertahan nggak sampai hari ini, melahirkan misalnya lembaga pendidikan yang berkualitas tinggi untuk konteks NTT. Itu menjadi pertanyaan. Jangan sampai di mana-mana sudah maju, sekolah-sekolah yang ini negeri sudah maju segala macam, sekolah-sekolah Katoliknya hancur, sekolah-sekolah Kristennya hancur gitu, kualitasnya menurun. Nah, itu menjadi tantangan. Kalau ditanya bagaimana sumbangsi dan kerjasama antara gereja dengan pemerintah, menurut saya itu dua hal yang saling mendukung, saling menguatkan, dan saling membutuhkan, begitu. Sinergi di antara keduanya itu menurut saya menjadi sangat dahsyat kalau itu bisa dipadukan dengan sangat baik gitu. Dan itu yang tadi saya bilang, pembangunan awal di NTT itu mulai dari misi dua gereja itu, Katolik maupun Kristen gitu. Dan ya pemerintah ini kan belakangan masuk dengan peran yang sangat terbatas karena pendanaan juga sangat terbatas. Dengan itu saja kita sudah punya modal yang luar biasa. Nah, memang ini menjadi evaluasi juga bagi gereja menurut saya. Karena menurut saya memang sudah banyak ya sekolah-sekolah kita yang tadinya memang diandalkan itu kualitasnya menurun. Begitu. Padahal itu menjadi tempat persemaian utama. Karena menurut saya SD, SMP, SMA itu adalah fondasi yang paling penting kalau lo ingin melahirkan manusia yang berkualitas di masa depan, sumber daya manusia yang hebat. Ini Pak Sebas, jadi ada kritik bahwa kenapa kualitas sekolah-sekolah swasta tadi menurun, karena pemerintah hampir tidak ikut bantu dalam soal pendanaan. Karena kita tahu bahwa di masa lalu misi begitu berhasilnya membangun membangun sekolah-sekolah berkualitas karena cukup banyak funding, bantuan donasi dari luar negeri. Kemudian oleh aturan negara ada pembatasan dan lain-lain. Artinya ada peran pemerintah yang tidak signifikan membantu sekolah-sekolah Katolik, sekolah-sekolah Protestan tadi menjadi pemicu menurunnya kualitas pendapat. Nah, ini memang diskusi yang menurut saya perlu mendalam karena begini. Kalau ditanya apa peran pemerintah untuk membangun sekolah-sekolah, ya pemerintah sekarang ini justru menurut saya bangun sekolah-sekolah negeri di mana-mana itu udah luar biasa. Sekolah-sekolah ini mulai dari SD, SMP, SMA itu di mana-mana ada. Dan itu justru menjadi ancaman bagi sekolah-sekolah swasta. Ya, karena sekolah negeri fasilitas dari pemerintah, dari negara gitu. Maka menurut saya nggak ada pilihan lain bagi sekolah-sekolah swasta. Satu, manajemennya itu harus betul-betul manajemen yang qualified, manajemen yang betul-betul efisien dan efektif mengelola sekolah itu. Gitu. Yang kedua, cuma satu tawaran dari sekolah swasta itu adalah kualitas dan kedisiplinan. Kalau lo bisa
bangun kedisiplinan, kualitas yang bagus, saya kira nggak perlu takut bersaing dengan sekolah ini, nggak perlu takut bersaing dengan sekolah negeri gitu. Tapi kalau menuntut pemerintah untuk mendukung dalam arti pembiayaan, nah itu skema anggarannya itu mesti dibicarakan lagi. Apakah boleh pemerintah mensubsidi sekolah swasta? Karena kan sekolah swasta ini itu dalam pengertian, jadi gini, ini memang cara pandang sekolah swasta ini kan cara pandangnya Jakarta sentris ya. Sekolah-sekolah swasta di Jakarta itu dianggap sekolah-sekolah yang secara finansial mereka oke. Dan kalau sekolah swasta itu artinya hebat. Gitu. Dari sisi finansial juga banyak dan nggak ada masalah. Fasilitas juga mereka oke. Tidak di NTT. Nah, masalahnya sejarah pendidikan di daerah-daerah itu berbeda dengan yang ada di Jakarta gitu. Sehingga ya ini memang yang perlu didiskusikan dengan sangat serius dengan pemerintah pusat menurut saya, supaya melihat karakter pendidikan di setiap daerah. Mulai dari sejarah pembangunan sekolah-sekolah itu. Itu yang tadi saya bilang, dulu belum ada yang namanya sekolah negeri. Yang ada itu adalah kalau di sana itu ya semua sekolah-sekolah yang dimiliki oleh Katolik dan Kristen, dan itu semua mereka ini sendiri bukan untuk dapat keuntungan zaman dulu, tapi betul-betul untuk mendidik orang-orang di sana agar mereka melek huruf kan, supaya ini gitu. Jadi kalau hari ini tantangannya sudah berubah, tetapi mekanisme keuangan negara ini kan dia punya alur sendiri, mekanismenya sendiri, yang swasta juga sendiri. Jadi kalau nanti di sana dibiayai oleh pemerintah, nanti yang sini juga nuntut loh, kenapa di sana dibiayai. Jadi itu memang mesti dibicarakan secara komprehensif sehingga kebijakan itu juga tidak salah. Ya kan? Saya kira itu kalau bicara soal pendidikan ya. Hampir terakhir nih Pak Sebastian, apa nama paket ini nanti? Orias Sebastian, apakah OAC ataukah sudah dipikirkan nama paket pasangan ini? Nah, kita belum berpikir sih paketnya apa, tapi saya kira OAC itu satu kata yang menarik dan punya makna ya. Nah, itu saya kira itu bisa digunakan. Begitu. Nanti pada waktunya ya, sambil dipikirkan. Iya, sambil dipikirkan, dan saya kira OAC nanti kalau itu kita gunakan Om Nando bilang itu tercetus di podcast ya. Tercetus di podcastnya Om Nando bahwa ini OAC, dan pasti kita bilang Om Nando kita gunakan OAC ini. Siap. Ya? Dan saya kira OAC itu juga menarik. Siap Kak. Begitu. Baik, terima kasih banyak Kak Sebastian Salang, Wakil Sekjen Partai Golkar, dalam perbincangan di podcast Orang Kita malam hari ini. Rekan-rekan Lubang Murah dimanapun berada, demikian episode kali ini tentang politik, dinamika politik Nusa Tenggara Timur. Menghadirkan Wakil Sekjen Partai Golkar, Bapak Sebastian Salang. Beliau digadang-gadang akan maju menjadi calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur mendampingi Bapak Orias Petrus Mudak. Akankah kedua paket atau satu paket ini, Pak Orias dan Pak Sebastian Salang ini maju? Masyarakat itulah yang menentukan dalam perbincangan publik. Kalau katakan ya, bebas berbicara di komentar, di kolom podcast Orang Kita. Biarkan itu berproses, dan pada waktunya partai politik atau gabungan partai politik menyiapkan kandidatnya untuk kontestasi 2024. Demikian, selalu doa terbaik untuk Nusa Tenggara Timur dari kawasan Jakarta Pusat. Terima kasih.